Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Kratunisa dengan NIM 112300096 dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Jambi. Pengertian keluarga menurut para ahli. Menurut Latifun, lingkungan sosial terbentuk erat karena sekelompokan orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir, kebudayaan, serta mediasi hubungan dengan lingkungan. Menurut Celoman dan Kresi, sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Menurut Departemen Kesehatan, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta berbagai orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Tujuan keluarga ada 4. Yang pertama, unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu. Yang kedua, perantara dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang ketiga, menstabiliskan kebutuhan kasih sayang, seksual, dan sosioekonomi. Yang keempat, pembentukan identitas individu dan perasaan harga diri individu. Fungsi keluarga yang pertama menurut Walsh 2003 sebagai konstruk multidimensional interaksi keluarga dalam menjalankan tugas penting, yaitu menjaga pertumbuhan dan kesejahteraan dari masing-masing anggota dan mempertahankan interaksinya. Yang kedua menurut David Joe Asai dan also 2009 mengacau pada peran yang dimainkan oleh anggota keluarga serta sikap dan perilaku yang ditampilkan saat bersama anggota keluarga. Yang ketiga, menurut Ftien, Fry, Bishop, Miller, dan Catherine, sejauh mana interaksi dalam keluarga memiliki dampak terhadap kesehatan fisik dan emosional anggota keluarga. Fungsi keluarga menurut WHO, fungsi biologis, upaya bereproduksi, pemeliharaan dan membesarkan anak, memberi makan, mempertahankan kesehatan dan rekreasi. Fungsi ekonomi, memenuhi kebutuhan sumber penghasilan, menentukan alokasi sumber yang diperlukan, menjamin keamanan finansial. Fungsi biologis, menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami yang bertujuan melindungi psikologis secara optimal. Fungsi edukasi, mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Fungsi sosiokultur, melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, dan tradisional atau adat. Selanjutnya, tanggung jawab anggota keluarga atau tanggung jawab orang tua. Nizam 2005 yakni memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosial emosionalnya. Selanjutnya, pola asuh. Pola asuh Desi Anwar 2012 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola yang berarti model, sistem, atau cara kerja. Menurut Herluk Hermawati 2014, pola asuh orang tua sebagai cara orang tua dalam mendidik anak, yaitu upaya orang tua yang mewujudkan berupa penataan lingkungan fisik, lingkungan sosial anak, pendidikan anak, dialog dengan anaknya, kontrol terhadap perilaku anak, dan penentukan nilai-nilai moral terhadap anaknya. Menurut Kartono dan Kartini 2016, orang tua yaitu setiap orang yang bertanggung jawab dalam sesuatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Selanjutnya, materi yang kedua, poin yang pertama adalah kewajiban dan hak anggota keluarga. Kewajiban suami, yang pertama memimpin keluarga, yang kedua mencari dan memberi nafkah, yang ketiga bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga, yang keempat
mendidik dengan penuh rasa kasih sayang, tanggung jawab. Yang kelima, mencipta kedamaian, ketenangan jiwa di dalam keluarga. Yang keenam, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. Yang ketujuh, menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak. Hak suami. Yang pertama, ditaati, dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, dibantu dalam mengelola rumah tangga. Yang ketiga, diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih sayang dalam hak suami. Yang pertama, ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, dibantu dalam mengelola rumah tangga. Yang ketiga, diperlakukan dengan baik dengan penuh cinta kasih dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun fisikisnya. Yang keempat, citra dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Kewajiban istri, yang pertama patuh dan taat kepada suami sesuai norma agama dan susila. Yang kedua, memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarganya. Yang ketiga, mengatur dan mengurus rumah tangga. Yang keempat, merawat, mendidik, dan melatih anak-anaknya. Yang kelima, memelihara, menjaga kehormatan keluarga. Yang keenam, menjadi istri yang baik untuk suami dan menjadi ibu yang baik untuk anak. Hak istri, yang pertama mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik. Yang kedua, mendapatkan pendidikan atau bimbingan, mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, keselamatan dan ketentraman, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota keluarga, dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Kewajiban anak, menaati dan menghormati kedua orang tuanya, berperilaku baik dengan orang tuanya dan anggota keluarga yang lain, bersifat yang berdasarkan kasih sayang, bakti kepada kedua orang tua. Hak anak, mendapatkan perilaku yang baik dari anggota keluarga, nama dan citra baik, rasa aman dan kasih sayang, mendapatkan pendidikan dan bimbingan dengan arah yang lebih baik. Yang terakhir, terpenuhinya kebutuhannya. Selanjutnya, poin yang kedua, komunikasi dalam keluarga. Komunikasi dalam keluarga adalah proses saling berinteraksi dan bertukar informasi antara keluarga. Ini melibatkan berbicara, mendengar, dan memahami satu sama lain. Komunikasi yang baik dalam keluarga sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Dengan komunikasi yang efektif, anggota keluarga dapat saling memahami, mengapresiasi perasaan dan kebutuhan mereka, serta menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Konflik dalam keluarga, penyebab, dampak, dan solusi konflik. Konflik dalam keluarga adalah ketegangan atau pertentangan antara keluarga yang muncul karena perbedaan pendapat, nilai, atau kebutuhan yang berbeda. Beberapa penyebab konflik umum dalam keluarga. Yang pertama, perbedaan nilai dan tujuan. Anggota keluarga mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hal-hal seperti agama, pendidikan, ataupun karir yang dapat menyebabkan konflik. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Ketika anggota keluarga tidak dapat berkomunikasi dengan jelas atau tidak mendengar satu sama lain, hal ini dapat menyebabkan ketidakpahaman dengan konflik. Yang ketiga, masalah keuangan. Masalah keuangan seperti hutang atau ketidaksejahteraan dalam pembagian pengeluaran dapat menjadi sumber konflik dalam keluarga. Yang keempat, peran dan tanggung jawab yang tidak jelas. Ketika peran dalam keluarga tidak ditetapkan dengan jelas, misalnya dalam tugas rumah tangga atau perawatan anak, konflik dapat timbul. Dampak konflik dalam keluarga dapat meliputi yang pertama, kerusakan hubungan. Konflik yang tidak terselesaikan dapat merusak hubungan anggota keluarga dan menyebabkan jarak emosional. Yang kedua, stres dan ketegangan. Konflik yang berlarut-larut
dapat menyebabkan tingkat stres yang tinggi dan ketegangan dalam keluarga. Yang ketiga, dampak psikologis. Konflik yang sering dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, atau rendahnya harga diri. Beberapa solusi untuk mengatasi konflik dalam keluarga adalah: yang pertama, komunikasi terbuka dan jujur. Anggota keluarga perlu berbicara secara terbuka tentang perasaan, kebutuhan, dan harapan mereka. Mendengar dengan empati juga dapat memahami perspektif satu sama lain. Yang kedua, menetapkan batasan dan peran yang jelas. Mengatur batasan dan peran dalam keluarga dapat membantu menghindari konflik yang timbul akibat kebingungan atau ketidaksetaraan. Yang ketiga, mencari kompromi, mencari solusi yang menguntungkan semua pihak melalui diskusi, negosiasi adalah kunci untuk mengatasi konflik. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan bijaksana, menghindari penggunaan kata-kata yang menyakitkan atau mengancam, dan fokus pada pemecahan masalah dengan cara konstruktif. Yang kelima, mencari bantuan dari pihak luar. Jika konflik tidak dapat diselesaikan secara mandiri, mencari bantuan dari terapis keluarga atau konselor dapat membantu dalam menghadapi serta menyelesaikan konflik tersebut. Ingatlah bahwa setiap keluarga unik dan solusi yang tepat untuk mengatasi konflik dapat berbeda-beda. Penting untuk melibatkan semua anggota keluarga dalam proses penyelesaian konflik, bekerja sama untuk mencapai keharmonian dalam keluarga. Materi yang ketiga, konsep pembinaan keluarga sehat dan bahagia. Yang poin pertama, pengertian keluarga sehat dan bahagia. Sehat menurut WHO mengandung kondisi kesehatan ideal baik secara biologis, fisiologis, dan sosial. Dapat membantu seseorang melakukan aktivitas maksimal. Sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan sekadar penyakit atau cacat. Poin yang kedua, pengertian keluarga dan bahagia. Keluarga adalah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih, masing mempunyai hubungan kekerabatan dari ayah, ibu, kakak, adik, kakek, nenek. Keluarga bahagia adalah yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Keluarga adalah kelompok sosial. Poin ketiga, cara mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Sehat, makan yang bergizi, lingkungan yang bersih. Bahagia, komitmen jujur, terbuka, tidak berbohong, cinta dan kasih sayang, sopan, menyenangkan, berpikir positif, dan saling percaya. Materi keempat, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis dan karakteristik keluarga serta anggota keluarga dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, jenis keluarga. Keluarga tradisional terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal bersama. Sedangkan keluarga non-tradisional, keluarga yang tidak mengikuti pola keluarga tradisional seperti keluarga tunggal, keluarga yang smakses, atau keluarga dengan anggota yang tidak memiliki hubungan darah atau perkawinan. Karakteristik keluarga yang pertama, keseluruhan keluarga dipahami sebagai sebuah keseluruhan di mana persoalan individu tidak hanya dilihat pada individu itu sendiri, tetapi juga dalam konteks keluarga secara keseluruhan. Yang kedua, struktur. Keluarga memiliki struktur yang menentukan pola interaksi antar anggota keluarga, cara keluarga memecahkan masalah, komunikasi antar keluarga, dan alokasi sumber daya. Yang ketiga, tujuan. Semua
Keluarga memiliki tujuan yang hendak dicapai dan efektivitas mencapai tujuan keluarga tergantung pada kontribusi masing-masing anggota keluarga. Yang keempat, keseimbangan. Keluarga senantiasa melakukan adaptasi dan mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan keluarga. Kelima, menghormati batas-batas. Keluarga yang sehat menghormati batas-batas emosional dan fisik yang sehat antara keluarga. Yang keenam, individu yang berpendapat. Setiap anggota keluarga dilihat sebagai individu yang memiliki pendapat dan keunikan masing-masing. Yang ketujuh, dengan demikian, jenis keluarga. Selanjutnya, materi yang kelima. Keluarga sebagai tempat membentuk karakter adalah sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai yang baik pada anak-anak. Beberapa jenis dan karakter yang dapat dilakukan dalam proses pembentukan karakter di lingkungan keluarga. Yang pertama, internalisasi. Memasukkan pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan pengetahuan yang diberikan sehingga pengetahuan itu dapat menjadi bagian dari karakter dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keteladanan. Memberikan pengetahuan yang diperlukan anak-anak seperti nilai-nilai baik, kasih sayang, sopan santun, hormat, kebaikan, kemurahan, keadilan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, pembiasaan. Membuat anak-anak mendapat kemampuan dan keterampilan yang diperlakukan dalam kehidupan seperti bermain, baca, nulis, dan berkomunikasi. Yang keempat, bermain. Bermain dengan anak-anak adalah salah satu cara membentuk karakter yang baik, seperti membantu anak-anak belajar bersama, bermain dengan bola, dan bermain dengan benda-benda yang membantu anak-anak berpikir kreatif. Yang kelima, bercerita. Berbagi cerita yang menarik dan membawa nilai-nilai yang baik, seperti cerita tentang kebijaksanaan dan kasih sayang. Yang keenam, nasihat. Memberikan nasihat yang baik dapat membantu anak-anak dalam kehidupan, seperti nasihat tentang nilai-nilai yang baik, cara mengatasi masalah, dan cara mengenal pasti kebijaksanaan. Yang ketujuh, penghargaan dan hukuman. Memberi penghargaan kepada anak-anak yang baik dalam kehidupan, seperti penghargaan atas kemampuan, kesejahteraan, atau kemajuan. Yang kedelapan, tata krama. Membantu anak-anak memahami tata krama yang baik, seperti menghormati orang tua dan menghormati diri sendiri. Yang kesembilan, minus psikolastis. Membantu anak-anak memahami dan mengatasi kesalahan yang sering terjadi, seperti menghormati orang tua, menghormati orang lain, dan menghormati diri sendiri. Yang terakhir, empati. Membantu anak-anak memahami dan mengerti empati, seperti menghormati orang lain, menghormati diri sendiri, dan memahami persoalan yang sering terjadi. Selanjutnya, materi ke-6. Sikap keluarga menghadapi globalisasi, meliputi berbagai aspek seperti menyaring kebudayaan asing dengan paduan nilai norma dan tradisi lokal, nilai kebangsaan, dan Pancasila kemajuan teknologi dalam membangun serta mengembangkan usaha mikro. Berikut ada beberapa contoh sikap keluarga menghadapi globalisasi. Yang pertama, menyaring budaya asing. Keluarga dapat membantu anggota keluarga memahami dan membaca kebudayaan asing dengan panduan nilai norma dan tradisi lokal. Ini membantu anggota keluarga memahami dan membaca kebudayaan asing yang baik dan tidak merusak nilai kebangsaan dan Pancasila. Keluarga dapat membantu anggota keluarga memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila yang penting di dalam globalisasi ini, membantu anggota keluarga memahami nilai-nilai penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kemajuan teknologi. Keluarga dapat membantu anggota keluarga memahami dan membaca kemajuan teknologi yang penting dalam kehidupan globalisasi ini. Membantu anggota keluarga memahami membaca teknologi yang baik dan tidak merusak. Yang ketiga, membangun usaha mikro. Keluarga dapat membantu anggota keluarga membangun usaha mikro yang dapat membantu keluarga dalam menghadapi globalisasi ini.
Membantu anggota keluarga memahami dan membaca usaha yang baik dan tidak merusak.